Selamat pagi sahabat Semanggi University dimanapun berada yang sedang menonton podcast Semanggi University. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita di sini akan membahas tentang konsep beribadah dalam bekerja, konsep spiritual dalam pekerjaan, bagaimana sukses dalam pekerjaan secara spiritual. Nah, tamu kita yang luar biasa adalah Pak Arman Febrian. Pak Arman Febrian ini kayak nama artis ya. Beliau adalah GM General Manager dari PT Solusi Kartu Indonesia atau yang populer namanya SKI. Salah satu produknya yang cukup populer selama ini adalah U-Card. Adalah produsen kartu ID card terbesar di Indonesia. Oke. Gitu ya Pak? Ya, benar sekali Pak Beni. Oke, sebelumnya apa kabar Pak Beni? Alhamdulillah. Jadi kebetulan karena hari Jumat Pak, jadi kita chemistry-nya, frekuensinya cocok untuk membahas tentang bagaimana secara spiritual dalam pekerjaan agar pekerjaan kita ini membawa hasil yang membawa kesuksesan. Nah, kalau ngobrol tentang pekerjaan Pak, tidak sedikit kadang-kadang ya, mungkin wajar ya, manusia itu kan kadang-kadang semangat, kadang-kadang lagi down. Nah, dari sisi spiritual ini gambarannya seperti apa sih Pak? Kira-kira apakah bekerja kan biasanya cari duit ya, tapi ada hubungannya dengan spiritual itu gimana Pak mungkin? Oke, terima kasih Pak Beni, benar sekali itu. Jadi di dunia kerja dan pekerjaan kita kadang-kadang juga mengalami situasi yang disebut kali di sama Pak Beni. Ya mungkin kalau kita masukkan dari spiritualnya, kita mungkin bisa mulai dari awal nih, pondasinya kita, niatnya kita dalam bekerja. Oke. Ya, kita mungkin bisa tanamkan nih konsep spiritual melalui rasa bersyukur dalam bekerja. Oke, mungkin kita harus ingat-ingat bahwa kita ini bekerja, ya benar lah kita di awalnya nyari gaji ya, ya mencari untuk kebutuhan nafkah, tapi yang sebenarnya adalah juga dalam rangka ibadah. Nah itu sih Pak. Oke, karena sekarang apalagi ya katanya masa mau resesi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mestinya ketika kita punya pekerjaan di saat banyak orang lain memimpikan posisi kita ini sebagai impian mereka, pastinya kita harusnya bersyukur Pak ya. Iya benar sekali itu ini. Faktanya kan tidak sedikit juga kita melihat orang dalam pekerjaan itu mengeluh, bahkan mungkin merasa tidak nyaman, mungkin bahkan melihat masih kurang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini gimana Pak cara menyikapinya, karena manusia itu kan juga tidak stabil, kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia juga kurang semangat. Gimana nih Pak Arman? Oke, baik. Jadi kalau menyikapinya mungkin kita ambil seperti contoh kayak di lampu merah di jalan ya, yang membuat kita kembali fokus ya, berhenti sebenarnya. Mungkin di dalam pekerjaan mungkin kita bisa introspeksi dulu ya, melihat bahwa mungkin kita banyak tantangan, bahkan kalau kita sebut beban di dalam pekerjaan, yang mungkin pekerjaan semakin banyak nggak selesai. Nah itu bisa kita sikapi dengan cara seperti ini Pak Beni. Misalnya nih, kita akan merenung sejenak, melihat nih di luar sana tuh banyak yang mengimpikan di posisi kita, ya yang mereka bangun pagi itu istilahnya masih bingung harus melamar kerja kemana, itu kan. Kita nih sudah tahu kita pagi ini bangun banyak tugas ya kan saja, itu yang harus kita syukuri malahan. Jadi di sisi luar sana banyak yang istilahnya ya memimpikan ya posisinya seperti kita itu. Oke, cukup menarik banget topiknya. Jadi kalau dipahamin, hampir semua orang yang pertama kali bekerja atau awal-awal bekerja itu rata-rata kan semangat ya Pak ya. Nah, tapi setelah berjalan waktu, mungkin karena faktor ya kejenuhan dan lain sebagainya, sesuatu yang manusiawi. Nah, bagaimana nih Pak dengan pengalaman-pengalaman yang Pak Arman di tim pernah alami supaya tim itu cenderung staminanya cukup stabil, cukup punya semangat terus walaupun ya kadang-kadang manusiawi sesekali kita capek. Gimana nih Pak untuk menumbuhkan supaya mereka ini lumayan tetap staminanya tetap bagus gitu Pak? Iya. Bicara tentang biar konsisten ya di dunia pekerjaan, berarti kita harus bicara terkait tim ya. Nah di situ kita memang harus saling support ya. Mungkin kalau saya sedikit sharing yang ada di perusahaan kami lebih ke arah kita bersama-sama nih ya melakukan rutinitas. Ya mau nggak mau awalnya dipaksa ya kan, itu untuk kewajiban itu biar tapi kedepannya menjadi suatu kebiasaan.
Contoh kecil mungkin seperti ini apa ini? Kita buat puasa rutinitas ada yang bulanan, ada yang mingguan, bahkan harian. Kalau yang bulanan mungkin setiap awal bulan kita kumpul bersama seluruh cabang nasional yang di luar kantor cabang pusat via Zoom, itu kita lakukan selamatan syukuran bersama. Kalau syukuran, jadi secara ini memang di awal bulan itu ada budaya bersyukur gitu Pak ya? Iya, benar sekali itu Pak. Dibuatkan sebuah sistem bahkan bahwa bersyukur itu merupakan kunci dalam memulai katakanlah waktu awal bulan memulai sesuatu dalam satu bulan target baru gitu ya, dengan mensyukurin pencapaian di bulan sebelumnya. Hal seperti itu cukup memberikan spirit yang cukup bagus bagi tim, Mbak. Iya. Saya rasa efeknya sangat bagus terhadap tim, tapi mungkin kekonsistenan itu lagi ya, makanya kita juga buat agenda yang mingguan misalnya setiap Jumat ya, 1 minggu sekali Jumat berkah. Nah, Jumat berkah seperti ini ya kita juga lakukan, misalnya kalau yang beragama Muslim sholawatan ya kan, terus kita berbagi sesama di sekitar ya kan, mungkin di sekitar masjid atau jadi kayak sekarang rame nasi Jumat berkah gitu ya. Benar, itu untuk kunci di mingguannya. Saya lihat ini ada pernah catatan juga timnya SKI itu ada apa ya, kayak semacam bagi-bagi nasi bungkus di hari Jumat kepada orang-orang yang ya kaum duafa ya, dengan cara membeli nasi bungkus dari pedagang-pedagang kecil kayak gitu supaya mereka juga ikut laku. Mungkin sedikit bisa cerita Pak, hal ini maksudnya apakah juga menerapkan dari konsep bersyukur tadi Pak dalam pekerjaan? Oke, benar sekali itu informasinya Bani. Jadi mungkin itu programnya kalau nggak salah namanya BBM, bagi-bagi makanan. Itu dilakukan oleh PT SKI. Itu mungkin tidak hanya hari Jumat, tapi juga pas itu berjalan hari Rabu juga. Jadi tidak hari Jumat aja. Nah itu tujuannya memang konsepnya itu lebih ke arah kita berusaha menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi dari hulunya kita itu memang yang terlibat tim Mbak ya? Iya, jadi tim itu benar-benar kita karena kasih spare waktu ya, kita buat gantian. Jadi semuanya merasakan itu nikmatnya berbagi. Dengan maksud agar timnya juga merasakan bagaimana berbagi tadi. Iya, itu jadi bukan sekedar hanya kita kerja mendapatkan, tapi juga cara kita berbagi. Artinya mereka juga merasa bahwa ketika perusahaan ini mendapatkan hasil ini juga tidak dinikmati oleh karyawan, tapi juga oleh lingkungan sekitar, sehingga ada sisi ibadah yang tadi Pak Arman singgung di awal tadi ya. Iya, benar, konsep bermanfaat ya, semakin menebar manfaat itu sih Pak. Oke, menarik banget. Ini konsep seperti CSR, kepedulian dari sebuah perusahaan pada lingkungan sekitar, dan ketika diniatin dengan ibadah memberikan spirit yang cukup bagus bagi tim, bagi sebuah sebuah tim besar ya dalam sebuah organisasi. Nah, hal yang cukup istilahnya itu kadang normal ya dalam sesuatu organisasi atau seseorang, ketika tim tadi lagi down, lagi mungkin ya orang bilang itu kurang bersemangat. Nah, apakah mengingatkan lagi agar tadi kan stabil ya, dan konsep syukur ini sendiri bagaimana Pak? Mungkin ada sebuah cerita dari pengalaman dari tim Pak Arman sendiri. Terkait konsep bersyukur sendiri ini istilahnya banyak sekali sih pengalaman yang mungkin sedikit sharing terkait gimana sih efeknya ketika ada suatu case kejadian ya. Contoh sebenarnya tidak hanya dalam lingkungan pekerjaan sih, untuk yang umum general ya. Contoh nih yang akhir-akhir ini kita juga turut berduka terkait kejadian musibah di daerah Surabaya Sidoarjo yang ada angin kencang, hujan deras ya kan. Itu mungkin saya ambil generalnya ketika ini orang-orang yang rumahnya kebanjiran ya, meskipun dalam situasi yang benar-benar sulit yang mereka ada beban, mereka juga masih berpikir, saya bersyukur alhamdulillah tidak sampai terkena angin seperti yang puting beliung yang akhirnya hancur. Yang terkena angin puting beliung yang rumahnya sudah mulai sedikit hancur juga bersyukur rumahnya tidak luluh lantak. Orang Indonesia itu paling bersyukur ya, walaupun dapat ini untung masih hidup gitu ya. Jadi selalu ada sisi positif yang masih disyukurin. Benar. Jadi ini sisi positif juga menanamkan rasa empati kayak gitu ya Pak di dalam tim. Ya benar sekali, menanamkan rasa empati. Jadi kalau dari quote yang saya ambil, saya selalu tanamkan ke teman-teman itu terkait
mungkin iya suatu hari kita akan mengalami suatunya namanya bukan dibilang sial, tapi mungkin load pekerjaan jadi banyak ya kan, terus ada komplain dari customer seperti itu. Mungkin saya ingatkan ya memang tidak semua hari baik gitu kan, tapi di setiap hari pasti ada kebaikan. Nah kita coba cari di situnya. Karena mungkin bisa jadi kata orang itu ketika kita mendapatkan sebuah masalah tadi sebenarnya adalah cara Tuhan mengupgrade kita agar meningkatkan level kita lebih tinggi, karena dengan kita lolos dengan ujian mungkin bisa jadi kita punya kemampuan yang selama ini belum kita bisa, dan akhirnya bisa setelah kita mengatasi masalah. Iya benar itu Pak Benny. Jadi kalau kita istilahnya menenangkan diri ya dengan misalnya bersyukur ketika terima suatu kejadian musibah seperti itu, tekanan atau gimana pun, kalau kita bisa berpikir jernih positif, bahkan bukan melupakan beban itu, kita bahkan dapat positifnya itu, bisa lihat peluang-peluang yang besar di depan. Iya, tidak berfokus pada masalah. Jadi ketika masalah tadi kita fokus seolah-olah masalah semua, tapi ketika kita melihat peluang akan lebih banyak hal yang bisa disyukurin, yang kadang-kadang ketika kita fokus masalah jadi nggak terlihat mungkin ya Pak. Benar sekali itu. Nah, hal seperti ini sudah cukup berlangsung bagus nggak Pak di dalam tim PT SKI sendiri? Kan mengingat SKI ini di sini ada di Surabaya, di Semarang, dan di Jakarta. Nah, untuk menjangkau sebuah budaya bersyukur dan sisi spiritual dalam organisasi itu gimana Pak? Kan mengingat tidak terkumpul dalam satu tempat aja gitu, supaya semuanya punya sisi yang sama gitu. Ya, untuk menanamkan konsep tersebut, karena kita memang punya cabang di luar kota ya, otomatis ya karena sistem kita digitalisasi juga memudahkan kita untuk komunikasi. Jadi mungkin ya ada sistem report, mungkin Zoom juga yang saya bilang mingguan itu selalu bersama. Jadi tetap ngerangkul bahwa ini konsisten nih, ya dilakukan oleh pusat dan cabang bersama-sama. Nah itu sih untuk biar konsistennya situ Pak Benny. Jadi kalau kita ambil benang merahnya, bersyukur ini memang sebagai salah satu cara agar pekerjaan kita bisa jauh lebih berkah gitu ya. Iya benar sekali, lebih berkah. Jadi kalau tadi mungkin kita berbicara terkait pekerjaan ya, kalau bilang sangat berhubungan dengan namanya perusahaan. Betul. Ya kan, perusahaan. Nah di sini mungkin saya sedikit cerita biar mungkin teman-teman juga paham bahwa kenapa sih penting dibahas terkait ini. Ya. Mungkin pekerjaan dan perusahaan. Nah mungkin saya tanya ke Pak Benny, mungkin Pak Benny budaya orang Jepang itu image-nya seperti apa sih menurut Pak Benny? Nah, gitu kan. Orang-orangnya disiplin gitu kan ya, tanggung jawab, giat, ya kan. Itu kan pada dasarnya itu bukan sifat asli orang Jepang. Kalau saya lihat historinya ya, saya dari coach-coach yang menceritakan tuh bahwa itu terjadi ketika mereka melakukan namanya reformasi mental. Nah, reformasi mental ya, reformasi mental itu ternyata dilakukan oleh pemerintah ketika mereka habis kalah perang, gitu kan. Kalah perang. Jadi mereka nggak fokus dengan kekalahannya, tapi gimana cara memperbaiki kedepannya lebih bagus, ya kan. Nah, dan itu ketika sampai saat ini jadi seperti image yang sangat baik di orang-orang Jepang, itu kontribusi perusahaan itu kurang lebih 70%, sisanya baru lingkungan keluarga, orang tua, dan rekan-rekan. Nah jadi makanya kenapa penting nih di perusahaan kita menanamkan konsep bersyukur, karena kalau dari perusahaan mungkin di segala penjuru Indonesia juga punya konsep yang sama, pasti akan kontribusinya ke negeri ini, perubahannya seluruh warga Indonesia. Maka dari itu Jepang bangkitnya cepat banget mengejar ketertinggalan saat mereka terpuruk. Benar kali itu. Oke, di depan kita ini ada produk-produknya SKI. Di antaranya ini banyak kartunya Pak, karena memang tulisannya solusi kartu. Jadi apa nilai tambah kartunya SKI, atau di sini ada mereknya U-Card. Ini ada tulisannya juga Mandiri. Mungkin bisa sedikit dikupas Pak Arman. Bahkan ada juga ini gambar orang bulu tangkis. Oke. Terima kasih kesempatannya Pak. Jadi di sini kita memang dari PT SKI Solusi Kartu, kita memang berawal dari kartu ya. Akhirnya berkembang, misalnya kita ngelihat juga potensi atau peluang di depan, bisnis itu bisa berkembang pesat. Jadi intinya yang di kartu ini kita bukan sekedar kartu ya. Jadi contoh nih yang kita lihat, kartu kita ada yang nggak standar, nggak umum ya. Jadi bisa unik seperti ini. Ada out of the box kartunya. Benar. Bentuk daun juga bentuk. Kalau kartu umumnya itu size-nya seperti ATM. Nah di SKI bisa membuatin kartu yang bentuknya unik, bujur sangkar, atau ada yang bentuknya kayak mirip daun. Nah jadi supaya unik gitu ya, supaya berbeda dari company lain.
dan nggak mudah dipalsu tentunya, Pak Arman ya. Itu benar sekali. Masih dalam produk kartu kita juga punya produk namanya kustomisasi e-money. Money kan kalau di sini cukup menarik untuk gift, untuk souvenir marketing ya. Jadi benar-benar jadi solusi buat istilahnya juga bangun tim juga. Ini salah satu bentuk ya, kalau bisa dikaitkan dengan rasa syukur kita kepada tim kita bisa kasih gift ini ya kan. Menarik, bisa ada kaitkannya juga gitu. Di sini juga bisa membuatkan semacam kayak gini Pak, tumbler, bahkan juga ini kayak semacam piagam akrilik ya, cukup cakep banget. Jadi bukan hanya kartu aja ya Pak produknya. Berawal dari kartu tadi kita berusaha ngasih solusi lebih karena customer ya, karena customer kita juga banyak yang dari perusahaan. Jadi kita ngeliat ternyata mereka juga butuh nih di perusahaan untuk pengadaan terkait ya gift reward terhadap pegawainya. Kita sangat mungkin sudah mulai bermain di bisnis akrilik juga nih Pak Benny. Jadi bukan hanya plakat bisa buat untuk gift reward juara atau plakat pembicara, tapi kita juga bisa buat nih kayak LED, lampu tidur, bahkan piagam. Nah, tumbler juga bisa kustomisasi. Nah, itu sih perkembangan dari solusi kartu yang beri solusi buat customer. Semoga solusi kartu Indonesia ke depan bisa menjadi solusi bagi bisnis di Indonesia. Amin. Terima kasih kedatangannya Pak Arman. Mungkin ada 1-2 patah kata bagi rekan-rekan di Semanggi University Pak yang mungkin bisa dijadikan nasihat bagi teman-teman. Ya, baik gini Pak Benny. Jadi intinya kalau yang kita sharingkan di pagi ini ya, bahwa ya memang kita harus tetap meningkatkan istilahnya sudut pandang kita kalau dalam dunia pekerjaan. Mungkin yaitu tadi, kalau kita memang niatnya bersyukur, kita harus punya goal target, harus bermanfaat untuk semakin meluaskan sisi manfaat kita. Yang pertama itu diri sendiri ya. Terus kemudian kalau berkembang lagi untuk kepada keluarga yang kita cintai. Terus kalau saya di perusahaan saya untuk kepada PT SKI, di grup saya naik lagi kepada mungkin ya tenaga dari Semanggi, terus naik lagi kepada negeri pastinya. Nah itu sih. Luar biasa sekali. Terima kasih kehadirannya di Semanggi University. Sama-sama Pak Benny. Sukses selalu untuk PT SKI. Sukses juga buat Pak Benny dan Semanggi University. Sampai jumpa di podcast selanjutnya rekan-rekan Semanggi University. Sukses selalu.